sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Penghuni neraka jahanam yang pertama adalah kafar, yang banyak mendustakan, yang banyak kemudian kufur, karena kufur itu kan menutupi dan mendustakan. Anid, keras kepala. Yang ketiga adalah manna lil khair, menghalangi kebenaran. Yang keempat adalah mu'tadin, melampaui batas. Yang kelima murib, yang banyak ragu, bahkan juga mengajak orang lain untuk ragu, menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita nikmat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sempat, nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu di dalam kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di surah Qaf. Dulu sebelum Ramadan kita sudah sampai ke ayat ke-22. Kita rujuk kembali sedikit dari apa yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang kita bahas dulu menggambarkan tentang peristiwa kematian yang dialami oleh manusia, bahwa semua nanti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kematian, satu hal yang memutus semua kenikmatan yang dialami oleh manusia. Dan nanti manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan pada saat dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid. Setiap jiwa itu nanti akan datang bersamanya, ada yang mengiringi dan juga ada yang menyaksikan. Jadi ada dua malaikat yang akan mendampingi manusia. Yang malaikat ini mencatat semua apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, seperti yang sudah kita bahas, karena yang mencatat itu adalah malaikat, maka tidak ada satupun dari apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak tercatat. Semua tercatat dengan rapi, sehingga misalnya kita akan mendapatkan bagaimana ungkapan orang-orang kafir ketika menerima catatan amal mereka. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kitab apa ini? Kenapa semuanya itu ada, baik yang kecil termasuk juga yang besar, semua kemudian tercatat secara lengkap. Tidak ada satupun yang tidak tercatat, tidak ada satupun yang terlewat.
wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa yang akan terjadi pada hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu sungguh kamu itu lalai terhadap ini. Manusia lalai terhadap kematian. Karena memang itu adalah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Tidak ada yang mengetahui kapan manusia itu akan meninggal dunia. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Nanti di hari kiamat manusia itu akan menyaksikan semua apa yang manusia selama ini saksikan. Surga, neraka, pengadilan, termasuk amal yang dia lakukan pada saat di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang apa yang nanti dialami manusia. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang berikutnya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang mengiringi manusia itu kemudian mengatakan hadza ma ladayya atid, tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Ini semua tersedia. Jadi kata malaikat, semua tersedia apa yang dilakukan oleh manusia, tercatat. Tidak ada satupun yang terlewat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang mengiringi manusia, sa'iq dan syahid tadi yang sudah kita bahas, alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid. Lemparkan oleh kalian berdua ke neraka jahanam kulla kaffarin 'anid, semua orang-orang yang kufur lagi keras kepala. Ada yang mengisyaratkan di dalam sababun nuzul bahwa ayat ini nazalat fil Walid ibn Mughirah, turun berkaitan dengan Al-Walid ibn Mughirah, yang nanti gambaran tentang sifat-sifatnya itu memang seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Walaupun tentu saja ibrahnya itu adalah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajarannya adalah semua yang mempunyai sifat yang sama itu juga akan mengalami seperti halnya yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat-ayat ini. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajarannya itu berdasarkan keumuman lafaz, keumuman teks, nas, bukan karena sebab khususnya. Sebab kalau sebab khususnya nanti hanya berlaku kepada Al-Walid bin Mughirah. Tapi kalau ibrahnya, pelajarannya itu berlaku bagi semua sesuai dengan apa yang ada di dalam nas ini, maka semua manusia itu bisa mengambil i'tibar agar tidak serupa terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Al-qiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini tentang sifat orang yang nanti dilemparkan kepada dalam neraka jahanam. Yang pertama di dalam ayat ini adalah kafar, orang yang kufur. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan dengan bentuk kafar, yang artinya memang adalah bentuk tasdid ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar kufur,
benar-benar tidak mau untuk beriman, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kafara billah aw asyraka bihi syarikan akhar, yaitu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Jadi yang pertama adalah kufur, jadi mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah anid, keras kepala, mukabir, mu'anid lil haqqi, orang yang keras kepala yang menentang kebenaran. Kebenaran sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tetap dengan keras kepalanya tidak mau untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau hati itu keras seperti itu, walaupun banyak sekali nasihat yang diberikan, itu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Sebab seperti yang sering saya sampaikan, sesungguhnya yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk manakala hati itu siap untuk menerima. Ketika seseorang itu sudah dari awal mau untuk menerima, maka akan mudah cahaya dari Allah untuk masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau dari awal dia sudah berkeras untuk menolak, untuk menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun biasanya tidak berguna kepada dirinya. Anid, mukabir, orang yang sombong, mu'anidun lil haqqi, jadi yang menentang, keras kepala terhadap kebenaran. Atau maknanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, kasirul kufri wat takdzib bil haqq, orang yang banyak kufur dan mendustakan kebenaran, mu'aridun lahu bil batil ma'ilmihi bidzalika, orang yang menentang dengan kebatilan, jadi menentang kebenaran tapi memilih kebatilan, padahal dia sesungguhnya tahu bahwa apa yang dia tentang itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ada di antara manusia yang sesungguhnya tahu bahwa apa yang dia tentang itu adalah sesuatu yang benar, tapi karena hati yang sudah tertutup lebih memilih untuk menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid Al-Mughirah seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ketika pertama kali mendengar ayat Al-Quran, beliau itu kan langsung menyatakan kekaguman terhadap ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saya mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad itu sangat zat, itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Akan dia katakan seakan-akan gambarannya, bagaimana puncaknya, bawahnya, gambaran dari orang yang benar-benar merasakan bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan bagi dirinya. Tapi karena persoalan dunia, pada akhirnya dia berbalik. Dia katakan bahwa itu adalah sihir. Dia katakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang karang, padahal tadinya dia sudah menyatakan bahwa itu adalah satu hal yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Jadi tahu bahwa apa yang dia tantang itu sungguhnya adalah sesuatu yang awalnya dia akui. Termasuk misalnya seperti yang kita kaji dalam Sirah Nabawiyah, di antara pemuka Yahudi
itu kan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu mengetahui dengan sebenarnya bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengakui bahwa itu memang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan menang melawan Muhammad karena adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap memilih untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena persoalan dunia termasuk juga persoalan asabiyah, itu. Persoalan bahwasanya dia adalah orang Yahudi yang kemudian lebih memilih keyahudiannya, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ma'ani bidzalika, tahu, akan tetapi lebih memilih untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dari mereka yang dilemparkan ke neraka jahanam adalah manna'il lil khair. Manna'il lil khair itu adalah menghalangi dari kebenaran. Karena ini kan seperti halnya yang dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, Al-Walid ibn Mughirah itu yamna'u bani akhihi minal Islam. Dia itu melarang anak-anaknya, anak saudaranya dari Islam, di mana kemudian dia katakan wa kana yaqul man dakhala minkum fil Islam lam anfa'u bi khair ma'ishtum. Siapa di antara kalian yang masuk Islam, saya tidak akan memberikan bantuan kepada dia. Jadi mengancam. Al-Walid bin Mughirah itu kan orang kaya, terpandang, biasa sering memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya, termasuk juga keponakannya. Maka dia itu memberikan ancaman, siapa di antara kalian yang masuk ke dalam agama Islam, saya tidak akan membantu dia lagi. Artinya dia menghalangi orang lain itu dari kebenaran yang seharusnya didapatkan, menghalangi dengan harta yang dimilikinya. Ini yang kemudian di dalam Al-Quran itu diisyaratkan yunfiquna, mereka menginfakkan hartanya juga, akan tetapi bukan fi sabilillah, bukan di dalam rangka jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam rangka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama punya harta, tapi orang yang beriman itu yunfiquna fi sabilillah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tidak beriman yunfiquna fi sabilit taghut, menginfakkan hartanya di jalan taghut, di dalam usaha untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Naudzubillah. Manna'il khair. Kemudian yang berikutnya itu adalah mu'tadin. Mu'tadin itu adalah melampaui batas. Wa huwa mu'tadin 'alan nas. Jadi melampaui batas terhadap manusia. Bagaimana melampaui batasnya? Ya dengan menyakiti mereka. Mutajawizu al-had fil infaq min malihi zalimun li nafsihi la yuqirru bi tauhidillah. Jadi dia itu menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan tindakan. Bahkan kalau kemudian kita lihat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir itu kan memang berusaha untuk menghalangi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya
supaya mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dalam sejarah mungkin yang sudah kita sering dengar bagaimana Bilal itu disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf ketika beriman, kemudian dipaksa untuk kembali kepada ajaran syirik, disiksa di tengah padang pasir yang terik, kemudian dicambuk. Bahkan bukan hanya itu, di dadanya diberikan batu yang besar. Akan tapi Bilal tetap bertahan. Beliau katakan, Ahad, 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 Allah Maha Ahad, Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan penderitaannya berakhir ketika beliau itu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dan kemudian dimerdekakan. Kita akan mendapatkan Mu'tadi, jadi orang-orang yang memang melampaui batas, menyakiti orang-orang yang beriman. Dan itu mungkin saja juga terjadi pada masa sekarang. Orang yang beriman kemudian ditindas oleh mereka yang tidak suka terhadap keimanan, atau yang masuk ke dalam agama Islam sementara keluarganya adalah non-muslim, yang kemudian menghalangi, berusaha menghalangi dengan menyiksanya, menindasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi mu'tadin terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri, itu juga adalah zalimun li nafsih la yuqirru bi tauhidillahi ta'ala, menzalimi diri sendiri, tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk orang yang melampaui batas. Jadi kalau terhadap orang lain dia berbuat zalim dengan menyiksa mereka, baik lewat kata-kata ataupun lewat tindakan, terhadap dirinya dia juga menzalimi diri sendiri dengan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih memilih syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah murib itulah syakun fil haq, yang ragu terhadap kebenaran, jadi tidak mengakui, ada kebimbangan, tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah esa, atau mungkin juga tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta ini. Murid, jadi dia kemudian meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meragukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Allah ilahan akhar, Tuhan lainnya. Jadi mencukukan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan di dalam ayat yang lainnya, apa yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka, tidak memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat. Mereka itu adalah yukhlaq, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayat yang lain. Apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Tentu saja itu akan beda. Karena apa yang disembah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menyembah sesuatu yang dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah api, menyembah pohon,
itu kan semuanya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak bisa memberikan mudarat. Semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia karena pertama mungkin ketidaktahuannya, yang kedua adalah kejahilan dan kekeras kepalaannya ketika diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, tetap tidak mau untuk menerima hal tersebut. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan penghuni neraka jahanam. Yang pertama adalah kafar, yang banyak mendustakan, yang banyak kemudian kufur, karena kufur itu kan menutupi dan mendustakan. Anid, keras kepala. Yang ketiga adalah manna lil khair, menghalangi kebenaran. Yang keempat adalah mu'tadin, melampaui batas. Yang kelima murib, yang banyak ragu, bahkan juga mengajak orang lain untuk ragu. Dan kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid. Orang dengan yang sifat-sifat yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang di dalamnya itu al-'adzabish syadid, azab yang sangat keras. Di dalam hadis dikatakan anna unuqan minan nar yabruzu lil khalaiq fayunadi bi sautin yasma'ul khalaiq inni wukiltu bi salasatin bi kulli jabbarin anid wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Dalam riwayat yang lain, bikulli jabbarin anid wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa man qatala nafsan bighairi nafsihi. Ada dalam ayat ini, dalam hadis ini, riwayat ini kemudian digambarkan malaikat yang kalau di dalam ayat ini unuk itu, yang digambarkan dari neraka kemudian mengatakan, saya ini diberikan wewenang untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang yang pertama adalah jabbar anid, orang yang banyak berbuat aniaya, yang merasa bahwasanya dirinya itu gagah perkasa, anid yang keras kepala. Kemudian yang kedua adalah man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa man qatala nafsan bighairi nafs, yang membunuh satu jiwa tanpa adanya jiwa, maksudnya tanpa adanya sebab dia membunuh orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang nanti akan dilemparkan ke neraka jahanam, supaya manusia itu mawas diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lewat suratul Hiwar tentang bagaimana orang yang dilemparkan ke neraka jahanam itu seakan-akan kemudian protes, ya Allah, saya ini tidak sesat sendiri, saya disesatkan oleh setan, oleh qarin juga.
Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Maka setan yang mendampingi manusia, karena setiap manusia itu juga kan didampingi oleh jin. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan semua manusia itu juga ada pendamping, qarinnya, yang kalau kemudian tidak berhati-hati ini akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kecelakaan. Cuma kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa jin pendampingnya itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sehingga juga masuk Islam. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu. Maka pendamping jin dari manusia itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma adghaituhu, saya tidaklah menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin mubin, tapi dia sendiri yang ada di dalam kesesatan yang begitu jauh. Dan memang nanti sebagaimana yang ada di ayat yang lain, setan itu kan berkhutbah di hadapan pengikutnya bahwasanya dia itu berlepas diri dari apa yang manusia persekutukan. Jadi setan, iblis itu kemudian berkhutbah. Khutbahnya itu adalah, ya kata iblis, saya ini berjanji kepada kalian, tapi saya ingkar janji. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Padahal kata iblis, Allah itu sudah memberikan janji kepada kalian, wa'adal haq, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga berjanji, cuma janji saya janji palsu. Saya mengingkari apa yang saya janjikan. Maka kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian salahkan saya, salahkan saja diri kalian sendiri. Karena saya ini cuma ngajak, saya hanya memberikan janji. Kenapa kalian itu mau percaya kepada janji saya, mulut manis saya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan Rasul dan dia adalah orang yang dipercaya. Allah itu juga memberikan janji, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji yang benar. Kenapa tidak memilih janji Allah, lebih memilih janji saya, lebih memilih bujuk rayu saya? Saya ini tidak punya daya apa-apa, saya tidak bisa maksa, karena memang yang dilakukan oleh iblis, oleh setan itu kan hanya rayuan. Ayo dibuat indah perbuatan yang tidak baik. Itu kan yang dilakukan oleh setan, dilakukan oleh iblis. Tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa. Jadi tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa. Manusia sendiri yang memilih untuk mengikuti apa yang menjadi bujuk rayu iblis. Sehingga kata iblis, ya sudah, salahkan diri kalian sendiri. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini. Qala qarinuhu ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Saya tidak menyesatkan dia, ya Allah. Jadi wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtumni. Saya tidak punya kekuatan kepada kalian kecuali saya mengajak dan kalian mau. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga tidak bisa menyelamatkan saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari apa yang kalian sekutukan.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, la takhtasimu ladayya, sudah jangan bertengkar di hadapan saya sudah memberikan peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan, mengirim rasul kepada setiap umat, di mana rasul itu mengajak kepada yang pertama pasti adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebenaran, dan kemudian memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengikuti kebenaran dengan surga, dan yang kedua adalah memberikan peringatan kepada mereka yang tidak beriman tentang neraka. Qaddamtu ilaikum bil wa'id, sudah kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah memberikan peringatan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid, firmanku itu tidak berubah, dan aku ini kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim terhadap hamba. Jadi Allah tidak berbuat zalim karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuai dengan kemahabijaksanaannya. Sudah diberikan peringatan, sudah diutus rasul. Ketika mereka lebih memilih untuk kufur, maka sesungguhnya itu adalah resiko yang ditanggung oleh manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu peringatan, terutama di dalam ayat-ayat ini adalah sifat yang digambarkan tentang penghuni neraka jahanam. Banyak mendustakan, kufur, keras kepala, mencegah dari kebenaran, melampaui batas baik terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah yang selalu dalam keraguan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan keimanan yang teguh kepada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.